Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yela Desafia Natasha, biasa dipanggil Yela, Yel, Ye, Yelut, Lut. Kalau kamu bisa panggil saya Oh my god! NPM 25 23 26 0013 dari kelas A Ilmu Pengetahuan Alam. Tujuan membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Fitriana Sofia Manisa, MSI. Ayo simak video aku. Siapa sih tokoh-tokoh filsafat? Apa aja biografinya? Yang pertama itu Ismail Raji Al-Faruqi, lahir pada 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Pendidikan awal sekolah dasar dan menengah di Palestina dengan pendidikan tradisional, perguruan tinggi Universitas Amerika di Beirut, Universitas Indiana Amerika Serikat dalam bidang filsafat, Harvard Universitas melanjutkan studi filsafat, karir pernah menjadi dosen di Universitas McGill atau Kanada, profesor di Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat, aktif lembaga International Institute of Islam Thought. Wafat 27 Mei 1986 di Philadelphia, Amerika Serikat, dibunuh bersama istrinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Ismail Raji Al-Faruqi atau bisa dikenal dengan Al-Faruqi, terkenal dengan gagasannya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Ia menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia karena menurutnya seluruh ilmu harus bersumber dari nilai tauhid atau keesaan Allah. Menurut Al-Faruqi, krisis umat Islam muncul karena pendidikan Islam meniru sistem barat yang sekuler. Ia ingin membangun kembali paradigma ilmu berdasarkan wahyu, sehingga semua bidang ilmu seperti sains, ekonomi, politik, dan sosial memiliki dasar Islam. Tauhid menjadi dasar kekuasaan antara ilmu agama dan ilmu umum, antara teori dan praktik, serta antara manusia dan alam pendidikan Islam. Al-Faruqi juga harus membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pembaharuan kurikulum lembaga pendidikan Islam agar relevan dengan kebutuhan zaman. Pemikirannya sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam yang modern. Kedua, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Kelurahan Bangsawan Johor Ayah dan Sunda Ibu. Pendidikan sekolah di Johor, Malaysia, University Malaya, McGill University, Kanada, University of London. Karir dosen di Universitas Malaya, pendiri dan rektor pertama ISLAJ. Dikenal sebagai cendekiawan Islam Malaysia yang ahli dalam filsafat bahasa dan sejarah pemikiran Islam. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini menekankan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, tetapi dengan pendekatan yang lebih filosofis dibanding Al-Faruqi. Ia menganggap krisis umat Islam berasal dari penyimpangan konsep Islam akibat pengaruh non-Islami dan menggantikannya dengan konsep Islam yang benar. Menurutnya, tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan insan adabi, yaitu manusia beradab yang mengenal tempat dirinya di hadapan Allah, sesama manusia dan alam. Pemikirannya berpengaruh besar di dunia insan, khususnya Asia Tenggara. Lanjut ke 3, Ibnu Maskawai, nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Miskawai, lahir tahun 932 Masehi di Rai, Persia atau Iran sekarang. Latar belakangnya hidup di masa pemerintahan Bani Buai dan bekerja di sana sebagai pustakawan dan penasihat. Keahlian filsafat, etika, sejarah, dan sastra. Wafat pada tahun 1030 Masehi di Isfahan, Iran. Ibnu Maskawai ini dikenal sebagai filsuf moral Islam yang mendapatkan akhlak sebagai inti kehidupan manusia. Dalam karya terkenalnya seperti Tahzib Akhlak, Buah Tahtir, Al-Araq, atau Penyucian Akhlak dan Budi Pekerti. Ia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak mulia. Menurutnya, manusia dapat memperbaiki moral melalui latihan, kebiasaan, dan pengetahuan yang filsafat Yunani tentang kebajikan dan keseimbangan jiwa. Selanjutnya keempat, Hasan Langgulung, nama lengkap Profesor Dr. Hasan Langgulung, tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan, Indonesia, tahun 1934, keluarga negaraan Indonesia, pendidikan Universitas Al-Azhar Mesir, sarjana dan magister, University of London, doktor, bidang keahlian pendidikan Islam di psikologi pendidikan, pekerjaan, dosen, peneliti, dan penulis. Wafat pada tahun 2008 di Malaysia. Catatan pentingnya itu tokoh pendidikan Islam yang menekankan pengembangan potensi jasmani, akal, dan rohani secara seimbang. Hasan Langgulung merupakan tokoh pendidikan Islam Indonesia yang menggabungkan psikologi modern dengan nilai-nilai Islam. Ia berpendapat bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang, seperti jasmani, akal, dan rohani. Tujuan pendidikan menurutnya adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, dan bertanggung jawab serta terhadap masyarakat. Ia menolak pandangan yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, serta menekankan pentingnya integrasi antara keduanya. Selanjutnya yang kelima, Ibnu Khaldun.
Nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir 27 Mei 1332, wafat 19 Maret 1406 Masehi. Kewarganegaraan Arab atau Maghribi. Bidang keahlian sejarah, sosiologi, filsafat, ekonomi, dan pendidikan. Karya penting beliau Mukadimah atau pendahuluan untuk Kitab Al-Bar. Kitab Al-Bar fi Akhbar Al-Arab wal Barbar. Konsep pentingnya teori asbiyah atau solidaritas sosial, siklus peradaban atau bangkit dan runtuhnya negara. Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai bapak sosialisasi dan sejarah Islam. Dalam karya monumentalnya Mukadimah, ia menjelaskan teori asbiyah atau solidaritas sosial sebagai faktor utama terbentuk dan runtuhnya peradaban. Menurutnya, pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya yang keenam, Muhammad Abduh. Nama lengkapnya Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 dan wafat 1905 Masehi. Tempat lahirnya Mahalat Nars, Mesir. Kewarganegaraannya di Mesir. Pendidikannya Universitas Al-Azhar Kairo. Karya pentingnya Risalat Al-Tauhid, Tafsir Al-Mahar atau bersama Rashid Rida. Jabatan pentingnya Mufti Mesir pada tahun 1899, dosen di Al-Azhar dan Darun Ilmun. Muhammad Abduh ini adalah tokoh pembaru Islam atau reformis yang berusaha menghidupkan kembali semangat berpikir kritis dalam Islam. Ia mengajarkan pentingnya ijtihad atau penggunaan akal untuk memahami agama dan menolak tauhid mengikuti secara buta. Ia mengingatkan agar umat Islam menggunakan akal sehat, ilmu pengetahuan dan pendidikan umat, memperkuat iman serta kemajuan umat. Baik, yang ketujuh, Fazlur Rahman. Beliau lahir 21 September 1919 di Hazara, Pakistan. Pendidikan Universitas Punjab atau Bachelor dan Master. Universitas Oxford, Inggris. Karirnya profesor di McGill University atau Kanada. Wafat pada tahun 26 Juli 1988 di Chicago di Amerika Serikat. Fazlur Rahman adalah pemikir Islam modern asal Pakistan yang menekankan pentingnya reinterpretasi Al-Quran secara kontekstual. Ia menolak penafsiran tekstual yang kaku dan menekankan bahwa Al-Quran harus dipahami sesuai dengan konteks zaman. Yang ke-8 atau yang terakhir, Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 1058 atau 450 Hijriah di Tus, Khorasan atau Iran. Keluarga ayah pemintol wal yang saleh, meninggal saat Al-Ghazali masih kecil. Pendidikan awalnya belajar di Tus dan Jurjan. Hukum utama Imam Al-Haramin atau Al-Juwaini di Nishapur. Karir menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, Baghdad. Wafat pada tahun 1111 di Masehi atau 505 Hijriah di Tus. Warisan pemikirannya itu menggabungkan syariat dan tasawuf, membangkitkan kembali spiritual Islam. Dalam pemikirannya menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu, di mana akal digunakan memahami ajaran agama namun tetap berada di bawah bimbingan wahyu. Al-Ghazali mengkritik keras filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menekankan bahwa syariat lahiriah dan penghayatan batin harus berjalan seimbang agar seorang muslim mencapai kedalaman iman yang sebenarnya.